Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang administrasi dan manajemen sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Adapun kelompok kami yaitu Lilis Mariani, Siti Mursalina, saya sendiri, dan Wahyuni Lestari. Apa itu manajemen dan administrasi sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikan? Jadi, administrasi dan manajemen sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan termasuk lembaga kependidikan sampai berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberkatan kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan pemberhentian. Kemudian, sumber daya manusia itu sendiri adalah manusia yang dipekerjakan di salah satu organisasi sebagai penggerak, sebagai pemikir, dan perencana untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, apa sih tujuannya? Tujuan dari administrasi manajemen sumber daya manusia yang pertama itu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki kapasitas yang tinggi. Yang kedua, untuk meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh pendidik. Yang ketiga, untuk mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi, yang meliputi prosedur perekrutan, seleksi yang ketat, sistem kompensasi, dan insentif yang disesuaikan kinerja pengembangan manajemen, serta aktivasi pelatihan yang terkait kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, untuk mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Jenis-jenisnya apa saja ya? Jenis-jenis tenaga kependidikan. Berdasarkan jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Status ketenagaan. Tenaga struktural, tempat kerja di sekolah itu meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah di bawahnya itu ada urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana dan prasarana, urusan pelayanan khusus. Nah, jika tempat kerja di luar sekolah itu meliputi pusat, itu meliputi menteri, sekjen, dirjen. Nah, wilayah itu meliputi Kakanwil, Kormin, kepala bidang. Nah, jika daerah itu meliputi Kakandebdiknas. Jika kabupaten atau kecamatan itu kasih atau pejabat-pejabat eksekutif umum yang secara tidak langsung atas penyelenggaraan satuan pendidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan yang kedua yaitu ada tenaga fungsional. Nah, tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yakni jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Nah, status ketenagaan tenaga fungsional. Tempat kerja di sekolah itu meliputi guru, pembimbing atau penyuluh atau guru BP, peneliti, pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, pengembang tes, pustakawan. Nah, jika tempat kerja di luar sekolah itu meliputi penilik, pengawas, pelatih atau pengelola diklat, tutor dan fasilitator, misalnya pada pusat kegiatan guru atau tingkat kerja bersama. Pengembangan pendidikan atau anggota staf perencanaan pengembangan organisasi.
Jenis-jenis tenaga kependidikan yang terakhir itu ada tenaga teknis kependidikan. Nah, tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Status ketenagaan tenaga teknis kependidikan. Tempat kerja di sekolah itu meliputi laboran, teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, kesenian dan keterampilan, petugas tata usaha. Nah, jika tempat kerja di luar sekolah itu meliputi teknis sumber belajar atau sanggar belajar. Yang kedua itu petugas tata usaha. Selanjutnya, tugas dan fungsi sumber daya manusia, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan ini mempunyai hak. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, penghargaan dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir. Yang keempat, perlindungan hukum. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. Nah, hak-hak tersebut dalam kenyataannya mungkin masih dalam bentuk harapan dan belum menjadi kenyataan. Untuk menggapai harapan tersebut, sudah barang tentu memerlukan satu usaha terus-menerus dan pantang menyerah. Nah, untuk itu, para guru harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak yang akan diperoleh barulah setara dengan kewajiban yang diberikan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, tuntutan terhadap hak harus diikuti dengan semangat untuk melaksanakan kewajiban dengan baik. Selanjutnya, aktivitas manajemen sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah pengembangan dan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Nah, metode yang dipakai dalam merencanakan sumber daya manusia ini yaitu menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode tradisional, yang kedua yaitu metode perencanaan. Nah, metode tradisional ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja. Nah, semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dan organisasi. Nah, yang kedua yaitu metode perencanaan atau metode perencanaan terintegrasi. Nah, dalam perencanaan terintegrasi, segala perencanaan berpusat pada visi strategi. Nah, visi tersebut ini yang dijadikan sebagai standar pencapaian. Yang kedua yaitu seleksi. Nah, proses seleksi biasanya dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia antara lain, yaitu satu proses seleksi, yang kedua praseleksi, yang ketiga seleksi, yang keempat pasca seleksi, dan yang kelima yaitu tujuan seleksi. Nah, yang pertama yaitu proses seleksi. Nah, dalam proses seleksi, kelompok pelamar yang terdiri dari para pengajar profesional, pengawas administrasi profesional, pelaksanaan teknis profesional, dan tenaga pendukung lainnya yang harus melalui 3 tahap proses, yaitu praseleksi, yang melibatkan kebijakan dan penempatan prosedur seleksi. Nah, yang kedua yaitu seleksi, yang merupakan pengajuan seleksi dan implementasi aturannya yang ditetapkan pada tahap 1. Nah, yang ketiga yaitu ada pasca seleksi, daftar kemampuan pelamar bagi personalia, pembuatan kontrak, dan penempatan pegawai. Yang kedua yaitu praseleksi. Inti dari tahap praseleksi adalah bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kegiatan sistem dapat membantu memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan reaksi. Nah, yang ketiga yaitu ada seleksi. Nah, seleksi ini difokuskan pada pertanyaan sejauh mana kecocokan antara pelamar dan kualitasnya dengan tuntutan-tuntutan jabatan. Nah, sebagai konsekuensinya penting dilakukan penyelidikan referensi dan latar belakang mereka yang lolos proses penyaringan awal. Nah, kita masuk yang
4 yaitu pasca seleksi. Nah, setelah mengevaluasi para pelamar suatu jabatan, tahap berikutnya dalam membuat keputusan individual mengenai setiap pelamar berdasarkan data penalar dan pertimbangan efektivitas pelamar untuk melakukan pekerjaannya. Nah, dalam pasca seleksi ini paling sedikit ada 2 hal yang penting dan perlu diperhatikan, yakni yang berkaitan dengan kontrak dan kerangka pekerjaan. Tujuan seleksi. Adapun tujuan daripada seleksi adalah untuk mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai mampu dalam menjalankan tugas dalam jabatannya, mendapatkan kepuasan dalam jabatannya sehingga dapat bertahan dalam sistem. Yang ketiga, menjadi kontributor efektif bagi pencapaian tujuan dalam sistem, memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, membantu meminimalisasi pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang harus diinvestasikan bagi pengembangan pendidikan para pegawai. Baik, saya Lilis Mariani. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang pengadaan tenaga kependidikan. Apa sih itu pengadaan tenaga kependidikan? Nah, pengadaan tenaga kependidikan itu adalah bagian untuk memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan pada sekolah baik jumlah maupun kualitasnya. Nah, untuk kita mendapatkan tenaga kependidikan atau tenaga yang sesuai kebutuhan, itu kita lakukan kegiatan secara rekrutmen, yaitu untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang sesuai dan memenuhi syarat. Materi selanjutnya yaitu tentang pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Nah, pembinaan dan perbaikan tidak mungkin berhasil jika kita tidak menyertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta secara kerja pelaksanaannya, yaitu guru-guru. Nah, di sini kepala sekolah itu tidak hanya sebagai manajer atau pimpinan lembaga pendidikan. Kepala sekolah itu harus menyadari bahwa pegawai baru atau guru-guru baru pada umumnya hanya mempunyai kecakapan teoritis saja. Jadi, kepala sekolah itu harus atau perlu mengembangkan guru-guru atau pegawai baru pada dunia nyata. Yang terakhir yaitu materi tentang pemberhentian tenaga kependidikan. Apa aja sih penyebab tenaga kependidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis? Yang pertama yaitu pemberhentian atau permohonan sendiri. Nah, yang kedua itu pemberhentian oleh pihak lembaga. Yang ketiga adalah pemberhentian karena alasan lain. Nah, pemberhentian atas permohonan sendiri itu contohnya seperti karena kita pindah lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki nasib. Yang kedua itu pemberhentian oleh pihak lembaga, dinas, atau pemerintah. Nah, hal ini tuh biasa dilakukan pada beberapa alasan. Yang pertama itu seperti tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak cakap atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau penyederhanaan organisasi, atau tenaga kependidikan yang berusia 50 tahun dan berhak pensiun harus diberhentikan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, yang keempat itu tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, makanya dia tuh diberhentikan oleh pihak lembaga. Yang kelima, melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga dihukum penjara atau kurungan. Yang keenam itu melanggar sumpah janji tenaga pendidikan. Yang ketujuh itu kontrak kerja berakhir. Nah, ketujuh penjelasan tadi itu adalah alasan-alasan kenapa pemberhentian dilakukan oleh pihak lembaga, dinas, atau pemerintah. Nah, yang ketiga itu pemberhentian karena alasan lain. Itu pemberhentian karena alasan lain itu seperti meninggal dunia atau hilang, habis menjalani cuti di luar tanggungan lembaga atau negara dan tidak melaporkan diri pada pihak yang berwenang serta telah mencapai batas usia pensiun. Nah, beberapa hal ini yang saya katakan tadi itu adalah alasan kenapa dia tuh pemberhentiannya karena alasan lain. Dia tuh bisa meninggal dunia, hilang, atau habis menjalani cuti di luar
tanggungan lembaga atau negara dan tidak melaporkan diri. Bahkan dia tuh bisa diberhentikan karena alasan lain itu usianya yang sudah pensiun. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasannya bermanfaat ya guys.